Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Haleluya, senang berjumpa kembali di hari Minggu ini, hari yang Tuhan berkati atas kita semua. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memimpin dan memelihara kehidupan kita, itu yang mengantar kita masuk dalam rumah Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh pagi hari ini, buat segala kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pagi hari. Sungguh anugerah-Mu limpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab keberadaan kami pagi hari ini, kami ada tanpa kekurangan suatu apapun. Bahkan terlalu banyak perkara baik yang kami boleh terima dan kami nikmati. Kami tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang kepada Tuhan. Kami rindu, kami mau sungguh-sungguh beribadah, kami mau sembahyang pagi hari ini. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, terlebih kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau datang kepada Tuhan, berterima kasih buat segala apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Sepanjang rangkaian ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya nama Tuhan ditinggikan, dibesarkan dan dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang punya kejayaan, kehormatan, kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana bagi Tuhan, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana baginya, hosana bagi Sang Raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia, hosana bagi Sang Raja. Katakan hosana, hosana di tempat
tempat yang paling tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang paling. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang paling. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, sebab hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan, Amin. dibesarkan, dan dimuliakan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Kendali goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat terlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat terlindung yang teguh. Mari para pria, Badai topang dunia, bapak-bapak, Tuhanlah pria-pria, haleluya. kendali goncang semesta, Tuhanlah Sekali lagi, bapak-bapak, para pria, di badai topan dunia,
Tuhanlah perlindunganku, kendati goncang semesta. Tuhanlah Suaranya para wanita. di bawah Dan topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Lebih keras lagi. Kendati goncang semesta, Tuhanlah Sekali lagi, wanita. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Yes. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Sama-sama. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, Tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi. Tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan, perlindungan saya dan saudara. Amin. Tidak ada yang lain. Haleluya. Sebab Dia Allah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Katakan amin. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Yesus itulah Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mau terima upah yang besar dari Tuhan? Amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tetap hidup bersandar dan berpengharapan dalam Tuhan. Sebab Dia Allah satu-satunya, nggak ada yang lain ya. Satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang dapat kita andalkan dalam kehidupan ini. Baik kekayaanmu, kepintaranmu, tidak akan dapat menolong kita di saat-saat kesesakan.
Sebab hanya Dia Tuhan yang menjadi penolong dan pemelihara jiwa kita dalam segala keadaan. Baik kita dalam keadaan berlimpah maupun kurang. Baik dalam keadaan kuat maupun lemah. Dia Allah yang senantiasa memberi damai dan hidup dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Sebab karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim, Setiap Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. mari Bapak Ibu Saudara saudara kita semua bangkit berdiri dan pada suara mempersiapkan diri. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus.
ciptakan selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, inilah komitmen kami Tuhan, bahwa sekali Yesus selamanya dalam hidup kami. Kami akan selalu terus mencintai Yesus, terus dekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, umat-Mu, kami semua sudah hadir di dalam bait-Mu yang kudus. Memuji, memuliakan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena besar kasih Tuhan, karena cinta Tuhan dalam hidup kami sepanjang malam, Tuhan sudah menjaga, melindungi kami. Kami tidur lelap, Tuhan menjaga, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan pagi hari ini dengan tubuh yang segar, tubuh yang kuat, Tuhan berikan bagi kami untuk kami bersyukur hadir di dalam bait-Mu Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih buat puji-pujian, penyembahan kami, ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, telinga kami, indera kami, semua kami berikan konsentrasi kami untuk firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan pembukaan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, biar kami semua mendapat berkat dari firman Tuhan pagi hari ini. Jiwa kami disegarkan, hati kami disegarkan, pengiringan kami disegarkan kembali. Oh haleluya, terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Berkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih paduan suara yang akan memberikan pujian. Berkati semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk.
Segala puji, hormat, dan syukur kita naikkan kepada Tuhan seiring paduan suara yang telah menaikkan pujiannya kepada kita sekalian sebagai suatu persembahan kepada Tuhan, menetapkan Tuhan tolong. Sasaran tujuan kami adalah perjanjian. Melewati sungai Yordan, suatu ketaatan kepada Tuhan yang Tuhan Yesus sudah lakukan dari sungai Yordan terus dalam pelayanannya sampai di Golgota. Begitu juga kita pada pagi hari ini ada ketetapan-ketetapan tidak digoyahkan. Kita ada di mil-mil terakhir sebagai pelari konsentrasi kita finish yang sudah dekat. Mari pagi ini kita akan beribadah kepada Tuhan dalam status sukacita kepada Tuhan, membawa hidup untuk menikmati keindahan bersama dengan Tuhan. Dari tempat ini saya boleh menyampaikan selamat pagi juga kepada rekan-rekan yang mengikuti live streaming dari tempat ini yang tidak mengurangi hormat kita menanggapi, menerima kebenaran firman Allah, sikap kita, keterbukaan hati kita, dan bejana hati kita yang siap diisi oleh perkara-perkara ilahi. Juga kepada sidang jemaat yang diberkati, yang dikasih Tuhan, saya menyapa dari tempat ini, salam persekutuan dalam Tuhan, salam sejahtera. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati suatu kebenaran firman Allah. Kita akan membuka di dalam surat 2 Petrus ini, kita akan lanjutkan untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Betapa rindu hati kita untuk ketetapan-ketetapan, satu keseriusan kita untuk mendengar kuasa firman Allah. Terpuji bagi nama Tuhan. Kita akan membaca suratan Petrus ini, kelanjutan betapa rindunya seorang hamba Tuhan di dalam suratan Petrus ini untuk kita sekalian. Mari akan membaca suratan 2 Petrus pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Kita mau jaga panggilan dan pilihan Allah kepada kita sekalian. Kita akan membaca dari ayatnya yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 mulai ayat ketiga. Panggilan dan pilihan Allah karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Puji Tuhan, kita dipanggil untuk suatu kehidupan yang saleh. Ya, kita sedang menuju pada kekudusan. Tuhan katakan, aku kudus, haruslah engkau kudus adanya. Kita akan dibawa dalam suatu warna kekudusan sebab yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Dan membawa kita sekalian, walaupun kita masih banyak kelemahan dan kekurangan. Rasul Paulus katakan, aku sedang berjalan pada kesempurnaan. Ya, Tuhan, kita lanjut. Ya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Iya, jadi Tuhan panggil kita dan berikan janji-janji yang membawa pada kita suatu keselamatan. Nanti kita akan lihat etape-etape yang Tuhan bawa kita, setiap langkah yang kita lakukan disertai dengan janji-janji yang besar. Kita lakukan, nikmati. Kita lakukan, kita nikmati. Kita lanjut dulu. Iya, pembacaan. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman, mari kita tambah. Sebab Tuhan janji, Dia tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah lalai terhadap janjinya.
Kita yang sering ingkar janji sama Tuhan. Tuhan, kok Tuhan sembuhkan, saya akan sungguh-sungguh. Tuhan sudah sembuhkan, kita tidak ibadah. Tuhan tolong saya, kok Tuhan buka jalan, saya akan begini. Kita ingkar janji. Ya, kita manusia sering ingkar janji. Dan sering kita kecewa terhadap janji-janji manusia. Tetapi kita punya Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap saya dan saudara. Suatu mari kita sungguh-sungguh, ya, kita tambah iman kita. Mari sungguh-sungguh, ada waktunya. Hentikan setengah hati, hentikan timpang ikut Tuhan, hentikan kita aras-arasan, percuma. Kita takut peringatan Tuhan kepada 7 sidang di kitab Wahyu. Kita terus berlanjut, suam-suam kuku, nanti Tuhan akan muntahkan. Lepehkan kita. Ada waktunya kebenaran firman Allah serius hari-hari. Sebab waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Mari kita diperdengarkan. Oleh sebab itu, justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh hari-hari. Hentikan setengah hati pelayanan, setengah hati ikut ibadah. Ya rasanya tidak enak telinga ini. Peringatkan. Tetapi di balik itu suatu kerinduan kami sebagai seorang hamba mengingatkan jemaat untuk kita ada di dalam suatu perlindungan tadi. Dunia sedang menuju pada kerusakannya. Gereja ada di dunia. Gereja tidak sungguh-sungguh, gereja juga akan alami suatu kehancuran. Kalau gereja tidak serius, gereja juga yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan katakan, aku akan melindungi dengan perkara-perkara ilahi. Lanjut, ya. Dan kepada kebajikan pengetahuan, Ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, penguasaan diri ya. Kita ada rem yang kuat, rem yang pakem. Tuhan mau hari pasang rem pakem untuk kita tidak terjerumus banyak jurang, banyak jerat-jerat. Hari ada penguasaan diri yang kita akan pelajari hari ini. Lanjut, ya, kepada penguasaan diri ketekunan, ya, dan kepada ketekunan kesalehan, terus, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. terus, Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, bila mana hal itu ya dengan berlimpah Tuhan mau itu terus tambah, tambah, tambah. Dan mau terus tambah ini. Sebab Tuhan ada janji yang besar. Ketika kita terus berusaha, Tuhan hargai. Tuhan hargai kesungguhan. Tuhan hargai keseriusan kita. Seorang janda pun di Sarfat, serius dengar firman Allah. Melayani Elia, dia terpelihara. Di tengah-tengah kelaparan yang dahsyat. Banyak janda pada waktu itu. Banyak janda umat Tuhan. Tetapi tidak serius. Tidak sungguh-sungguh. Tapi Tuhan lihat ada janda Sarfat. Dengar, lakukan. Dia terpelihara. Kita rindu. Pemeliharaan yang ilahi hari-hari. Terus, sebab apabila semuanya itu ada dengan berlimpah-limpah, terus kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus iya, Tuhan kita. Kita kenal kepada Tuhan kita sendiri. Kita kenal satu pribadi, kita jaga hatinya. Apalagi kita dekat, jaga perasaannya, jaga hati. Kita kenal. Lebih kita kenal Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dan hari kita berhasil pengenalan. Tahu siapa Allah. Lanjut, ya. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya, kalau kita tidak punya tadi, kita buta, pelayanan buta, ikut-ikutan. Dan jadi ketawaan nanti. Kristen yang diketawakan, pelayanan kok begitu buta. Nabrak sini, nabrak sana. Iya, ngomong sembarang. Ya, tabrak omongan, tabrak sini. Karena buta, ya orang buta. Karena merabah. Pengiringan yang merabah.
meraba yang tidak tahu, arah yang tepat, pelayanan yang tepat. Ngambang. Oleh sebab itu mari, jangan sampai tidak ada tadi. Jangan sampai tidak ada yang disebutkan tadi. Nanti kita ngambang. Ibadah ngambang, pelayanan ngambang. Nanti kecewa. Terus, ya Karena itu saudara-saudaraku, kembali diingatkan pada ayat yang ke-10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh ya, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. iya makin teguh istilahnya, makin dipakenin, dipermanen. Yang berebut kamu hak paten. Jangan coba-coba untuk ngambil hak paten. Pusat penggunaan pendidikan dapat hak paten. Lapor. Gak boleh ditiru-tiru. Ya ada pengalaman pribadi. Sungguh-sungguh makin diteguhkan, makin dipermanen kita rindu usaha pekerjaan makin kuat. Begitu juga kerohanian kita. Lanjut, hati-hati. Kita akan baca. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. ini yang kami utamakan. Dari kerajaan surga terlebih dahulu. Carilah kerajaan surga terlebih dahulu. Yang lain, Tuhan akan tambahkan. Ya, Tuhan akan tambahkan. Hari ini, supaya kita dapat hak penuh. Ya, dapat tiket. Hak penuh. Pas boarding kita naik, hak penuh. Porsi saya ada di sana. Gak berani orang rebut keluar. Ini yang kita sedang upayakan hari-hari. Sungguh-sungguh supaya dapat hak penuh untuk di dalam kerajaan surga. Beberapa waktu kita sudah dengar orang cari green card untuk dapat hak penuh tinggal di satu negeri yang rasanya, yang katanya aman, makmur, yang hanya sementara kita kejar, kita ikut aturan ketat, jangan cacat, jangan buat salah untuk dapat green card. Tinggalkan asal mula kita untuk dapat green card itu. Kenapa tidak kita sungguh-sungguh cari green card? Untuk kita sungguh-sungguh. Sebab kalau kita sudah dapat green card-nya Tuhan, dapat jaminan pasti tentang kerajaan surga, yang kekal Tuhan berikan, yang sementara Tuhan akan lemparkan. Tuhan akan berikan, aku akan tambah. Ya, aku akan tambah. Tuhan janji. Tambah berkat, amin. Tambah umur, ya kita serius. Di depan kita jadi berkat. Rekan-rekanku Tuhan izinkan masuk pedalaman. Maut. Masuk pedalaman. Tuhan pelihara. Tuhan lindungi. Ya, dari kerajaan surga. Tuhan tambah umur. Tuhan pelindung. Tuhan akan tambah. Yang lain Tuhan akan tambah. Nah, kita lanjut. Hati-hati ya. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Iya. Rasul Petrus ingatkan, ya, gak apa-apa. Untuk sekian kalinya diingatkan, jangan sampai lepas ini. Jangan sampai lepas kerajaan surga. Jangan sampai lepas ini keselamatan. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih saya dan saudara. Mari hargakan ini. Jangan sampai lepas pilihan. Jangan sampai lepas panggilan pilihan. Banyak orang sedang meneliti. Banyak orang sedang mencari hari-hari ini. Mana jalan keselamatan, mana jalan keselamatan. Dan rindu untuk menikmati. Sebagaimana saudara duduk dengan tenang. Pagi ini. Bisa dengar firman Allah. Duduk hadirat. Banyak yang rindu. Saudara bisa melayani dengan tenang. Bisa menyanyi. Banyak yang sedang berjuang. Duduk di dalam anugerah yang sudah terima. Banyak yang sedang di dalam ancaman, di dalam tekanan yang berat.
di dalam harga yang harus dibayar. Seperti duduk, hargakan. Oleh sebab itu kami ditaruh hati yang sedemikian. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kita semua. Terus, ya, Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran dan telah kamu terima. iya, kami tahu. Orang Kristen tahu. Oh, tahu iman, tahu kebajikan, iya. Tahu kesalehan, tahu berbuat, tahu. Tetapi kami tetap terus mengingatkan. Jangan lupa, jangan turun itu. Tambah. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan ditaruh hati yang sedemikian. Disenangi, tidak disenangi. Ada yang mau datang, ada yang mau tinggalkan. Ada yang mau bicarakan, ada yang mau gemboskan. Kami tetap mengingatkan. Sekalipun kamu telah mengetahui tentang hal itu. Tahu, orang Kristen tahu semuanya ini. Iman tahu. Tapi apakah imannya bagaimana? Kami terus ingatkan. Sejauh mana iman? Sejauh mana kebajikan? Sebagian jauh akan tahu. Awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Seberapa jauh jemaat takut akan Tuhan? Tahu firman? Sekian tahun ikut Tuhan? Masih takut sama Tuhan? Sembunyi-sembunyi? Kami terus mengingatkan. Walaupun kita tahu semua. Kita sudah sampai pada penguasaan dia. Ya, kita lanjut dulu baca terus. 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan Iya, kamu. ini kewajiban saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, wajib saya ngomong untuk mengingatkan saudara tentang iman, tentang kebajikan, tentang pengetahuan, tentang penguasaan diri, tentang kesalehan nanti, ketekunan terus kesalehan, tentang kasih dengan saudara-saudara. Kasih. Apa ini sia-sia? Tidak, kita kan sudah iman bagaimana. Ketika kita punya iman, kita tidak takut. Sebiji sesawi saja kita punya, ada kuasa di bibir ini. Pindah gunung. Pindah. Iya. Setiap kita hidup dalam etapenya Tuhan yang Tuhan mintain. Setiap langkah kita ada kuasa. Melakukan, ada kuasa. Sampai sebentar. Tentang penguasaan. Mengingat. Disenangi, tidak disenangi. Ditemani, ditinggalkan. Ini sudah kewajiban kami untuk mengingatkan sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Terus, ya. Akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Iya, terus kita baca ya. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Iya, itu sudah dikasih tahu. Ini kedekatan kita sama Tuhan, Petrus pun dekat sama Tuhan, dikasih tahu. Selama kamu masih hidup, Petrus, layan. Ada waktunya akan dipanggil Tuhan. Kedekat, yakin. Nah ini, Petrus yakin menyampaikan ini. Petrus tidak ragu, walaupun pada akhir hidupnya, sejarah gereja menuliskan, Petrus dia disalib, dihukum, dunia menolaknya. Dan Petrus katakan, jangan saya disalib sebagaimana Yesus. Aku tidak layak. Balik saya. Petrus dihukum, hukuman mati. Karena kebenaran. Tak takut. Ada jaminan. Yang asbud. Berangkat ke surga. Berangkat tinggal di surga untuk selama-lamanya. Nah ini. Itulah kerinduan kami. Kita sementara di dunia. Tetapi ada jaminan. Kita ada bersama-sama dengan hari
Pagi ini kita akan sampai di mana? Kita punya kesungguhan. Kita bisa lihat anak tangga, ya kita telah belajar dari iman, ya puji Tuhan iman kita bertambah ya. Iman kita bertambah, ini gunanya kita dengar firman Tuhan ya. Iman datang dari mendengar, kita mendengar firman Allah. Ya, kita akan membaca tetap anak tangga, kita akan membaca Mazmur 119 ayatnya yang ke-11 ya. Kita dengar firman Allah. Ya. Kita dengar firman Allah. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Mazmur 119 ayat ke-11. Iya. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji tadi firman Allah. Aku simpan ini. Pagi ini kita datang. Kita membawa hati ini. Ya. Kita membawa hati ini sudah siap dari rumah. Tuhan, hatiku aku mau simpan janjimu. Ya, kita akan dipenuhkan dengan firman Allah pada pagi hari ini ya. Kita akan mengisi bejana hati kita. Apa hati kita, itu akan keluar. Ya. Kita biasa di mobil, mana-mana bicara mobil. Ya. Biasa mancing, di mana-mana suka mancing, bicara pancing, bicara. Biasa di mana kita bicara itu sebab itu hati. Apa di hati itu di bibir tidak bisa dipungkiri. Ya. Tetapi ketika hati itu diisi firman akan keluar firman. Terus simpan janji-janji sebab ini ada satu kekuatan supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Iya. Jadi firman yang kita simpan di hati ada satu kekuatan untuk rem ini. Ya. Supaya aku tidak berdosa terhadap. Jadi kekuatan firman yang kita dengar ini ada rem untuk kita tidak salah. Ya. Kita kembali kepada anak tangga. Tuhan, ya. Kita boleh melihat pagi ini sejauh mana kita menjaga hati dan pikiran kita. Ya, Tuhan, iman terus melangkah. Puji Tuhan, kebajikan. Ya, kebajikan hidup di dalam perangai ilahi. Tiap pribadi, tiap anak tangga ini ada berkat yang luar biasa yang kita sudah baca beberapa waktu yang lalu. Punya iman, punya kuasa, punya kebajikan, ya ada suatu pemeliharaan Tuhan. Aku cakap menanggungnya. Ya, dan sampai pada pengetahuan. Awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kalau kita hidup dalam pengetahuan Tuhan, kita baca firman Allah, ada rasa takut ya. Melangkah, oleh karena firman. Kita mengetahui akan Allah, kita baca pengetahuan Tuhan. Aku sembunyi di lembah, Tuhan ada. Aku sembunyi di sini, aku di tempat tinggi, Tuhan ada. Mau kemana? Tuhan ada. Ada rasa takut. Awal pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ada rasa takut akan Tuhan. Ya, itu pengetahuan. Dan sekarang kita masuk pada penguasaan diri. Ya, penguasaan diri diawali dengan baca firman Allah. Firman Allah kusimpan dalam hati. Ya. Dan penguasaan diri ini bisa kita ada di dalamnya, ini adalah salah satu daripada buah roh yang terakhir. Iya. Firman membuat kita rem yang kuat dan penguasaan diri ini adalah salah satu ada buah roh. Buah rohani. Buah di mana kita hidup di dalam perangai ilahi adalah penguasaan diri. Kita baca ya. Kita baca Galatia pasalnya yang kelima. Ketika kita hidup di dalam pimpinan roh Allah itu akan berbuah. Ya, akan keluar dari hidup kita.
hidup kita dalam pengiringan sama hidup, bukan mati. Pas bunga ini, tahun lalu kita tetap lihat begitu. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, beda. Bulan lalu beda, sekarang beda. Besok kita beda hidup kita. Semakin bertumbuh. Kita baca Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Kita baca dulu ini. Ya. Galatia 5 ayat 22-23. Ya. Tetapi buah roh ialah Buah roh Allah ini ketika kita hidup di dalam roh Allah akan keluar buah roh ya. Buah-buah roh akan keluar apa? kasih, Kasih, terus sukacita, iya, damai sejahtera, terus kesabaran, iya. kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Iya, ini kok kita hidup di dalam roh. Oleh sebab itu khususnya kita gereja Pantekosta yang hidup dalam pimpinan roh, mari jemaat semua merupakan satu kerinduan kami untuk penuh dengan roh Allah. Ini akan keluar. Firman dan roh Allah melingkupi kehidupan kita. Ini akan keluar kasih, sukacita, kebaikan, kesetiaan. Tidak bisa dipungkiri, kok bisa ya? Iya. Ketika kita ada firman, dan ini buah-buah roh, hiduplah di dalam roh Allah. Di dalam roh Allah, bukan roh dunia. Roh dunia beda. Nanti akan keluar dengan sendirinya. Kejahatan, benci itu roh dunia. Ya. Tetapi ketika kita hidup dalam roh Allah, ini 23, Kelemah lembutan, ya, penguasaan diri, ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. iya, ada penguasaan diri. Kapan? Ketika kita hidup di dalam roh Allah. Oleh sebab itu, saya tidak ragu, ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan. Sungguh-sungguh hidup roh Allah. Roh Allah akan memimpin kita. Dengan nanti sendirinya ada penguasaan diri ini. Ini langkah yang keempat tentang penguasaan diri. Mari. Tahu. Tetapi kami mengingatkan kembali. Sudah ada? Mari. Akan ada. Keluar. Tuhan, bawa saya dalam penguasaan diri. Iblis tidak tinggal diam. Iblis pun mancing pada siapa? Pribadi Yesus. Pribadi Yesus dipancing emosinya. Untuk dia gagal dalam pelayanan penyalibannya untuk saya dan saudara. Terpuji bagi nama Tuhan, kita membaca Lukas pasalnya yang keempat ya. Lukas pasal 4 ya. Iblis tidak tanggung-tanggung. Kalau minggu lalu kita boleh melihat bagaimana iblis itu terus dia mau menyamai ya, penguasaan diri. Dia terobos itu untuk dia mau sama dengan Allah. Roh itu menyebar di atas muka bumi ini. Nah, sekarang kita membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat ini, peristiwa di mana iblis akan membawa pribadi Yesus di dalam gagal penguasaan diri. Ya, kita membaca Injil Lukas pasalnya yang keempat mulai ayat yang pertama. Ya, Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki."
Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, yang ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab kepadanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini iblis pun mencoba Yesus untuk pancing ya, penguasaan dirinya. Tapi tadi Yesus ya sebagai anak manusia dia kan dilahirkan. Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia dia tahu. Contoh teladan ini pribadi Yesus sebagai manusia. Dia dipimpin oleh Roh Allah, mari jemaat belajar seperti Yesus ya. Dari sungai Yordan dia dibaptis roh ketaatan. Setelahnya dibaptis, dia keluar dipimpin oleh Roh Allah. Dan sementara dia puasa, Yesus juga puasa. Dan Alkitab dia lapar. Jadi Allah yang kita sembah tahu pernah lapar. Pernah lapar gimana? Berat. Sementara Yesus lapar, digiring padang belantara. Diuji. Terus diuji. Ini kan ada batu-batu, jadikan roti. Yesus belajar penundukan kepada Tuhan. Saya kan bisa, hak saya, mau saya. Yesus tidak mau pakai penguasaan dirinya. Dapat ditekan, tunduk. Kapan maunya Allah? Ya. Dan Yesus katakan ada tertulis, manusia tidak akan hidup dari roti saja. Ada firman, ya ada firman. Dan karena roti kita gagalkan firman Allah. Karena roti kita tidak taat sama firman Allah. Alkitab mengatakan, manusia tidak hidup dari makan minum Tuhan sanggup untuk memelihara. Lagi iblis pancing. Yesus, ayo, ini dunia kuberikan. Ya, iblis ada hak pada dunia ini. Sebab dari surga dia dilemparkan ke dunia. Dia ada hak dunia ini. Tuhan kasih dunia ini. Iblis bisa kasih. Dunia bisa kasih kepada iblis yang menguasai dunia ini bisa memberikan kepada kita berkat dunia. Tadi aku kan diberikan hak. Ya, Tuhan berikan hak kepada iblis untuk dunia ini. Kuasai dunia ini. Ya. Jadi jangan heran. Iblis bisa kasih berkat dunia. Ya. Buktinya, supaya Yesus dipancing untuk menyembah. Begitu kalau Yesus menyembah iblis, gagallah karya keselamatan untuk saya dan saudara. Iblis pintar, pancing emosinya. Lepas daripada kendali penguasaan diri. Yesus katakan ada tertulis, patut iblis menyembah kepada Allah. Bukan Allah menyembah kepada iblis. Allah. Yang ketiga, jatuhkan diri. Nanti kan ditanggung oleh malaikat. Nanti kan ditatang oleh malaikat. Iblis mau pancing pelayanan Yesus gagal lewat penguasaan diri. Yesus katakan apa? Jangan mencobai. Kata Allah ya. Jangan kita mencobai Tuhan. Terus iblis pergi. Ditangking oleh. Dan apa dikatakan? Sesudah itu iblis tunggu waktu.
Iblis tunggu waktu untuk jatuhkan, Yesus pun dia tidak takut. Apalagi kita. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita. Penuhi hatiku dengan hadirat penuh. Kita tetap jaga ya. Jaga. Ini. Iblis gagal untuk jatuhkan Yesus. Tentang penguasaan diri ya. Tentang penguasaan diri. Nah inilah yang kita jaga. Jaga penguasaan. Ada namanya Saul. Lepas kontrol. Lepas kontrol. Begitu Samuel datang, dia sudah pesan kepada Saul, tunggu. Raja tidak boleh melayani persembahan kepada Tuhan. Yang patut adalah Samuel. Nabi melayani persembahan ukupan sama Tuhan. Tetapi Saul, dia sebagai seorang raja, lepas kontrol dia. Dia ambil alih pelayanan. Saya kan raja, saya kan... Akhirnya, apa yang baik itu hilang. Kita akan membaca beberapa ayat di dalam 1 Samuel. Ya, kita akan jaga ini. Penguasaan diri kita akan jaga sebab ada berkat tersendiri ketika kita ada di dalam suatu penguasaan diri. Kita membaca 1 Samuel 13. Iya. Satu Samuel 13. Kita akan membaca ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 13 ayat ke-8. Ia menunggu 7 hari lamanya Ya. sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ya. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, Ya. mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ya, Baru- ini sebentar dulu, ini harus dikerjakan oleh Nabi Samuel. Tetapi Raja Saul pakai kekuatan, saya kan raja, saya kan bisa. Tidak boleh. Pelayanan keselamatan dilayani oleh Nabi Samuel. Dia ambil alih, lepas kontrol tentang penguasaan diri. Lanjut. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. 12. Maka berpikir sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Iya. Saul katakan, aku tidak bisa. Teman-teman sudah tinggalkan, musuh itu banyak. Gak boleh dilakukan oleh Saul. Saul lakukan itu. Lepas kontrol dia. Tidak ada penguasaan, tunggu. Tunggu, Samuel sudah pesan, tunggu. Tuhan tidak pernah tinggalkan ketika kita taat. Saul lepas kontrol. Kita baca lanjut. Kata Samuel kepada Saul, Iya, perbuatanmu itu bodoh. iya. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Engkau Allah. tidak mengikuti perintah Allah. Gak mau. Aku kan raja, bisa. Lepas kontrol, lepas menguasai di dalam suatu ketaatan kepada Tuhan. Apa? Kita baca lanjut. Yang diperintahkannya kepadamu. Iya, Sebab sedianya Tuhan mengongkohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. sebenarnya Tuhan punya rencana kepada engkau, Saul. Kerajaanmu akan tetap, akan dipermanen.
akan ditetapkan segala yang baik, segala kekuasaan, berkat akan diteruskan. Tetapi kamu bobol, kamu lepas kontrol tentang penguasaan diri, langgar aturan Allah. Apa jadi? Ya, Tetapi sekarang ya, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, ya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. iya. Pagi ini kita mau belajar untuk ada penguasaan diri. Sebab Tuhan mau lanjutkan segala yang baik untuk saya dan saudara. Istilahnya Tuhan mau pakai, Tuhan mau permanenkan yang baik. Bukankah kita rindu negara-negara sekarang permanenkan yang baik. Tidak sia-sia Tuhan berikan aku hati yang sedemikian. Cepat-cepat, lepas kontrol. Anggar. Pokoknya saya senang. Jangan sampai yang baik. Lepas Tuhan. Tadi Tuhan katakan, kamu bodoh. Kalau kita lepas penguasaan diri, Alkitab sebut, kita bodoh. Kenapa? Yang baik Tuhan sudah siapkan untuk selama-lamanya kerajaan Saul. Aku sudah siapkan yang baik. Tetapi engkau gagal penguasaan diri. Lepas aku pindah pada Daud yang cocok dengan hati. Yeskil kita baca ya. Baca ayat terakhir. Yeskil. Kita baca Yeskil 36 dan kita akan akhiri penyampaian firman Allah. Tadi ada roh Allah, ada firman. Ini saya mau minta kepada Tuhan, biar roh Allah ini Tuhan curahkan dalam hidup kita. Sebab ini berguna, Tuhan akan berikan kepada kita. Ayat yang ke-26. Yehezkiel 36 ayat 26. Iya, Kamu akan kuberikan hati yang baru iya, dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. iya, ini menjadi doa kami Tuhan. Janji Tuhan, Tuhan akan berikan rohnya kepada kita, menjadi jemaat yang rohani, pelayan yang rohani, hamba-hamba Tuhan yang rohani, menjadi doa kami. Tuhan janji ini, Tuhan akan berikan rohnya untuk kita taat. Etapa-etapa yang Tuhan tentukan, kita mau taat Tuhan, saya mau jaga akan penguasaan diri terus. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, Ya, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. iya. Jadi saya bersyukur ada janji Tuhan menjadi doa kami. Tuhan penuhkan kami dengan roh Allah. Agar kita taat. Tidak seperti Saul. Pakai kekuasaannya. Saya bisa. Akhirnya penguasaan diri jebol. Pindah segala yang baik. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan akan berikan rohnya. Terus. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, Ya. dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Iya, Tuhan akan lanjutkan segala yang baik. 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Iya, Tuhan akan berikan segala yang baik. Yang jahat Tuhan singkirkan. Kapan? Ketika Tuhan penuhkan kita dengan rohnya. Taat sama Tuhan. Kita terkendali terus, ya. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu Ya. dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. 31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Iya, kita tidak akan lakukan lagi. Ada rem yang kuat. Perbuatan-perbuatan yang lalu
tidak akan terulang lagi. Kapan? Mari Tuhan ajak kita pada pagi hari ini. Satu langkah penguasaan diri. Kapan? Ketika kita hidup taat dan ada firman Allah dan Roh Allah menaungi kehidupan kita. Tuhan mau permanenkan yang baik. Betapa rindu hati kita. Kita lipat Alkitab kita. Tuhan, biar hatiku penuh dengan firman. Dan Roh Allah menaungi. Ada kekuatan untuk kita taat perintah Tuhan. Biar segala yang baik jangan sampai hilang. Tahun 2025 Tuhan lanjutkan. Lanjutkan segala yang baik. Jangan lepas Tuhan. Jangan keluar daripada jalurnya Tuhan. Kita lipat Alkitab kita. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan lanjutkan segala yang baik di dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Ku taat perintah-Mu Tuhan. Sabar lakukannya. Tuhan sedang mempermanenkan yang baik di dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama Tuhan. Kita katakan, Tuhan, saya mau taat Tuhan. Biar pengendalian, penguasaan diri ada. Di dalam contoh daripada Yesus. Haleluya. Kita katakan, ku sabar Tuhan. Ku sabar mengaku. Ku yakin Tuhan jawab. Ku yakin Tuhan Amin. jawab. Oh Tuhan, terima kasih. Setiap doaku. Kita katakan, Tuhan, kerinduan. Ku taat perintah. Nanti hambanya Bapak Kawi Aryadi akan berdoa. Melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap oh doaku. Taat perintah-Mu Tuhan. Amin. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Dan
Dan pada pagi hari ini Engkau menyatakan kasih sayang Allah dan rancangan Allah dalam hidup kami. Kalau Engkau sudah menyelamatkan kami mau Engkau hidup di dalam ketetapan. Agar janji-janji yang besar itu terjadi di dalam kehidupan kami. Agar rancangan-rancangan Allah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab ada rencana Tuhan di dalam memanggil, di dalam memilih saya dan saudara. Ada rancangan agar kita hidup di dalam kodrat ilahi. Hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup taat. Untuk hidup melakukan firman Allah. Dan ketika itu ada pada kami pengendalian diri, melakukan firman Allah. Kau katakan penyertaan Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Pembelaan Tuhan melimpah-limpah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini di bait Allah, kami percaya hanya oleh kemurahan Tuhan. Hanya oleh kebaikan Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan kami ada sampai hari ini. Mungkin beberapa waktu yang lalu kami divonis tidak akan hidup lama. Mungkin waktu lalu kami divonis bahwa kegagalan itu ada dalam hidup kami. Tetapi sampai hari ini kami menikmati kasih karunia. Menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati pembelaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami mengingat kembali panggilan Tuhan. Kodrat ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Apakah sudah kita lakukan? Ampuni kami Bapa. Ampuni kami kalau kami belum melakukan panggilan pilihan Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Terima kasih kami mau belajar untuk tunduk dan taat dan melakukan apa yang menjadi panggilan atas hidup kami. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini Bapa di surga, kami berdoa atas umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau memberkati dan kami akan pulang dalam sukacita di dalam kasih anugerah Tuhan, dan kami akan melakukan taat di dalam pengendalian diri kami Tuhan. Agar apa? Agar kami tidak hidup di dalam hawa nafsu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, maka Engkau akan menarik segala berkat-berkat yang ada. Engkau akan menarik pagar pemeliharaan itu. Jangan Tuhan, jangan tangan-Mu terangkat dari hidup kami. Biar kami mau tunduk melakukan firman Allah. Agar tetap pemeliharaan pemagaran itu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami akan pulang di dalam damai sejahtera dan sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa buat umat-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka ada dalam kelemahan tubuh. Bapa, Engkau melawat. Engkau melawat setiap umat-Mu. Mungkin yang telah jauh dari Engkau. Engkau lawat Tuhan. Engkau lawat umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab pilihan, panggilan Allah sangat berharga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam kelemahan iman, Engkau kuatkan kembali, ingatkan kembali betapa mula-mula Engkau mengasihi mereka. Betapa mereka sungguh-sungguh di dalam ibadah mereka. Panggil mereka kembali Tuhan. Panggil mereka kembali. Terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat Ibu Gembala kami. Oh Tuhan, di dalam kelemahan tubuh, kami tahu setiap rancangan Allah, rancangan yang baik. Kami percaya kalau tubuh jasmani kami semakin lemah, tetapi tubuh rohani kami percaya tubuh jiwa roh kami ada di dalam tangan Tuhan yang perkasa dalam rancangan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat umat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Kami percaya kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan ada rancangan Tuhan yang belum selesai di dalam. Ada panggilan Allah yang belum selesai di dalam hidup kami. Yang Engkau mau kami lakukan itu. Haleluya. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga Engkau menyatakan, kalau Engkau memberi kami masih hidup sampai hari ini, kami tahu ada rencana Tuhan dan rancangan panggilan Allah yang belum kami selesaikan. Panggilan pertandingan Allah. Oh haleluya, haleluya.
Terima kasih. Dan kami mau Engkau memanggil kami, memakai kami semua. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk setiap persembahan yang dibawa kepada rumah Allah. Sebagai ibadah kami Tuhan. Persembahan yang kami bagi sebagai ibadah kami yang benar di hadirat Allah. Dan Engkau memberkati persembahan kami. Sehingga terjadi pemeliharaan penyertaan Tuhan di dalam keluarga kami, di dalam usaha dagang bisnis niaga kami. Ada penyertaan sebab kami hidup di dalam persembahan adalah iman percaya kami bahwa penyertaan Allah melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dari pimpinan pusat sampai daerah di mana kami tinggal, lingkungan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan dan Engkau pakai kami Bapa, pakai kami. Oh di mana Engkau menaruh kami dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam karir kami, pakai kami untuk menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Inilah doa ucap syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dan saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang sepekan ini dalam waktu yang ada. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GPDI Maranatha Cakra Negara baik dalam rangka berlibur. Selamat datang di Pulau Lombok, khususnya di Kota Mataram, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menetap digembalakan di tempat ini dapat mengisi form data jemaat yang bisa diambil di lantai 1 dan dapat dikembalikan untuk di follow up lebih lanjut oleh gereja ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti seluruh kegiatan gereja yang dilaksanakan selama sepekan, Bapak Ibu bisa melihat melalui kanal-kanal media sosial yang tertera di layar atas. Puji Tuhan, seusai ibadah pukul 9 akan dilanjutkan dengan ibadah sesi yang kedua yang dilayani oleh Pendeta Trivena KW Ardani dengan tema Tuhan melihat segala sesuatu yang diambil dari Markus 11 ayat 11. Dan di jam yang sama juga pukul 9 ada ibadah Pelnap atau pelayanan anak Pantai Kosta di lantai 1. Hari Rabu pukul 6 sore akan diadakan ibadah doa puasa di lantai 2. Dan hari Jumat pukul 10 pagi ada persekutuan doa wanita di lantai 1. Dan pukul 5 sore ada ibadah kaum Hana di kediaman Ibu Gembala, Jalan Subak 4 nomor 12. Sekali lagi Jumat ini pukul 5 sore ada ibadah kaum Hana atau kaum wanita yang sudah ditinggalkan lebih dahulu oleh pasangan hidup. Kami mengadakan wadah untuk tidak merasa seorang diri, untuk sama-sama bisa bertumbuh di dalam wadah ini. Dan akan dilaksanakan di kediaman Ibu Gembala, Jalan Subak 4 nomor 12. Dan pukul 7 malamnya atau pukul 19.00 akan diadakan ibadah keluarga muda, dewasa muda di lantai 1. Pembicara yaitu PDP Daniel Lepong dengan tema sukacita di segala musim. Dan hari Sabtu pukul 5 pagi ada persekutuan doa pria di gereja dan sore harinya pukul 6 sore ada pelayanan pemuda remaja Pantai Kosta di lantai 1. Minggu depan ibadah raya diadakan 2 sesi, baik sesi pertama pukul 7, sesi kedua pukul 9, dan pukul 9 juga ibadah Pelnap di lantai 1. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yang pertama yaitu persembahan pada sesi pagi ini akan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung kelengkapan ibadah. Dan yang kedua, seusai ibadah bagi peserta yang telah mendaftar untuk mengikuti acara Senja Bahagia, dapat mengambil kaos di lantai 1 sekaligus menyelesaikan. Puji Tuhan, dan sebelum ibadah ini ditutup dalam doa berkat, dalam waktu yang singkat ini, sebelum akan dilanjutkan dengan ibadah sesi 2, kita akan mendengarkan sama-sama kesaksian dari Bapak Binjaya Sugiarta. Kami persilakan. Mari kami persilakan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan.
pagi hari ini saya menyaksikan betapa besar kasih Allah buat saya, kasih anugerah buat saya. Saat ini kasih Allah tidak dapat saya duga-duga. Walaupun kasih Allah begitu besar buat saya, tapi pencobaan-pencobaan yang ada di dalam diri saya selalu banyak sekali. Namun Allah yang telah menolong saya. Yang pertama, saya memang suka naik sepeda gayung, saudara yang dikasih dalam Tuhan ya. Setelah saya naik sepeda gayung itu, ditabrak oleh sepeda motor 2 kali. Sampai sepeda saya menjadi angka 8, tapi saya tidak apa-apa. Karena kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam hidup saya. Ya. Yang kedua juga sudah saya alami, saudara yang dikasih. Jatuh di got, tidak bisa bangun, tapi ada pertolongan Tuhan juga yang begitu besar dalam hidup saya. Naik sepeda motor, datang dari gereja, ditabrak juga sampai terlempar, saya pingsan 1 meter sama istri saya 2 meter. Tapi entah dari mana datangnya, tetangga saya itu bawa mobil untuk menolong saya. Dan yang terakhir, padahal saya sehat-sehat, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Saya muntah darah, saudara yang dikasihi Tuhan. Padahal saya tidak sakit. Rencana untuk periksa darah, saudara yang kasih ya. Tapi saya bilang besok aja lama. Tapi setelah saya ngomong besok, saya bisa muntah darah, yang darah hitam dari atas dan dari bawah. Semua orang, teman-teman saya ya, yang mengatakan, wah, Pak Ben dipanggil Tuhan. Maka saya berserah, saya tidak takut apa-apa. Karena Tuhan yang sudah menopang diri saya. Dan pagi ini, gimana ya, saya mau katakan dengan ikhlas ya, Tuhan telah memberikan umur lagi 1 tahun, sehingga umur saya menjadi 80 ya. Sampai pagi ini umur saya 80 tahun. Saya tidak pernah sakit, saudara yang dikasih Tuhan ya. Karena kenapa saya tidak pernah sakit? Karena saya terlalu yakin nih, dimanapun saya ada, di sana Tuhan ada. Sampai tidur sekalipun Tuhan ada. Ya. Makanya Tuhan memberikan saya umur 80 ini dengan tubuh sehat, napas sempurna, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, itu aja saya yang saya mengadukan. Ya, karena waktu saya bertobat ya, saya mendapat ayat di Alkitab ya. Matius 6 itu ayat 33 kalau tidak salah ya. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu dan semuanya itu akan. Itu saya cari ya. Terus saya cari kerajaan Allah itu. Saya tidak bosan-bosan. Ya, pelayan apapun saya dulu waktu saya masih sehat-sehatnya ya, saya ikuti semuanya. Ya. Puji bagi nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita sekalian ya. Kita harus mengasihi Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita mengucap syukur ya. Dan yang terakhir saya juga mendapat pencobaan ya.
bulannya kalau tidak salah mungkin 1 bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu itu. Saya sedang ngepel di kamar saya ini. Begitu saya angkat pel saya, kok saya diem. Saya lihat itu, ya keluarga saya yang sudah meninggal, yang saya kenal, yang saya tidak kenal, mungkin ada 50 orang. Di kamar saya penuh, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya menangis gitu. Kenapa ndak ngomong? Gitu dia bilang. Pikir-pikir penglihatan itu dari Tuhan, tetapi saya sudah tanyakan kepada Bapak Pendeta, itu bukan dari Tuhan. Dia bilang, itu dari iblis, dia bilang. Ya, kalau kamu diajak ngomong, kamu entah di mana sekarang. Mungkin tidak bisa berdiri sudah di atas mimbar ini. Ya, puji bagi nama Tuhan. Itulah kesaksian saya yang singkat ini, supaya kesaksian saya ini memperoleh berkat buat saudara-saudara. Terima kasih. Tuhan pastinya memberkati kita semua dari muda sampai tua. Kata Daud, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Puji Tuhan, sidang jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Hamba Tuhan akan menutup dalam doa berkat. Mari jemaat, kita akan akhiri ibadah, kita mohonkan berkat yang dari surga menyertai kehidupan kita sekarang. Bapa di surga, kami ucap syukur pimpinan ibadah di mana sesaat kami akan tinggalkan tempat ini. Kami mohonkan penyertaan Tuhan. Kami mohonkan berkat yang dari surga. Berkat segala yang baik boleh melingkupi akan umat-Mu Tuhan. Rahasia ibadah, berkat ibadah melingkupi kehidupan umat-Mu Tuhan. Mari kita dadahkan tangan kita. Bapa di surga, hamba-Mu merendahkan diri. Biar pada pagi hari ini Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus turun menyertai akan umat-Mu, menaungi akan umat-Mu sepanjang pekan ini. Keluar masuk mereka dipelihara oleh Tuhan. Tudung yang daripada Tuhan, sinar kemuliaan Allah menaungi akan umat-Mu Tuhan saat ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian, amin.